Suatu hari, semua kepiting menghilang. Manusia mencari di laut, samudera, danau, sungai, bahkan hutan hujan. Tapi tak ada satupun kepiting hidup, yang ada hanya cangkang tua. Kepiting menanggalkan atau berganti kulit beberapa kali selama hidupnya, tubuhnya terus tumbuh, tapi cangkangnya tidak. Jadi, dia membuang, dalam tanda kutip, baju lamanya dan bersembunyi. Kepiting biasanya duduk diam dalam persembunyian sampai baju barunya tumbuh. Tapi, kenapa setiap kepiting berganti kulit di hari yang sama? Dan di mana mereka bersembunyi? 6 bulan kemudian, mantap, kata seorang nelayan tua sambil menggulung pancingnya. Dia sedang naik kapal untuk menangkap ikan di Samudra Atlantik. Jorannya tidak bergerak selama sejam terakhir, tapi kini ada makhluk besar tersangkut di sana. Sang nelayan menarik jorannya dengan sekuat tenaga, lalu kegembiraan di wajahnya berubah menjadi ketakutan. Capit kepiting raksasa keluar dari air dan memotong tali pancingnya. Capit kedua muncul dan membelah perahu menjadi 2 dengan 1 cubitan. Saat itu, sebuah kapal kargo mendekat dan mengusir monster itu. Sejumlah pelaut menarik nelayan itu ke dek dan dia melihat ke laut. Seekor kepiting besar seukuran mobil sedang berenang. Capitnya keluar lagi dan mencengkram rantai besi kapal. Suara deritanya keras sekali. Sang kapten memberi isyarat untuk maju dengan kecepatan penuh sesegera mungkin dan capit besar itu lepas. Kapal kemudian berlayar ke pantai di tengah air pasang rendah yang misterius. Lalu ada getaran aneh di pantai. Pasir mulai mengisap dirinya sendiri dan membentuk corong. Kepiting raksasa merangkak keluar. Ada ratusan, bahkan ribuan, dan semuanya menuju air. Panik menyerang dan orang-orang berteriak sambil lari menjauhi pantai. Saat melarikan diri, beberapa orang merekam dan mengunggah kegilaan yang terjadi sehingga segera viral. Tapi mereka tak sendiri. Orang-orang di mana-mana berhadapan langsung dengan monster serupa tanpa ada yang tahu apa penyebabnya. Kepiting menggali lubang saat berganti kulit. Jauh di dalam pasir, mereka terlindungi dari predator dan cuaca buruk. Kali ini, hal yang aneh terjadi. Mereka bersembunyi jauh lebih dalam daripada biasanya, sehingga punya lebih banyak waktu untuk tumbuh. Selama 6 bulan mereka diam dan menunggu sampai cangkang barunya tumbuh. Sekarang mereka keluar dengan hanya satu tujuan, makanan. Kebanyakan kepiting memakan ikan, hidup ataupun mati, siput dan bahkan sesama kepiting. Apapun yang ada di hadapannya, mereka suka berkelahi dan bernaluri agresif. Tapi karena kini ukurannya besar, kerang kecil dan alga saja tidak cukup. Ikan besar memang enak, tapi mereka tidak bisa menangkapnya karena kepiting tidak pandai berenang. Tapi di darat, mereka bergerak lumayan cepat. Ikan-ikan besar selamat, tapi bagaimana dengan kita semua? Satu hari kemudian, ribuan mata keluar dari air, layaknya 1000 periskop kapal selam. Kepiting punya penglihatan sangat baik dan mampu melihat calon mangsanya dari jauh. Matanya dapat membedakan antara rumah dan benda bergerak maupun mobil dan manusia. Ribuan pasang capit tajam muncul dari air dan menuju kota. Jalanan super kacau. Kepiting berlarian, memotong tiang listrik, menjungkir balikan mobil, dan memecahkan kaca. Semua orang bergegas keluar dari jalan dan menuju gang sempit. Seekor kepiting menghentikan pelarian mereka. Dia membidik mangsanya. Tapi sayangnya gang ini terlalu sempit. Fiuh, manusia selamat. Kata siapa? Kepiting itu memiringkan diri dan masuk ke dalam gang. Dia lapar dan mulai menjentik-jentikan capitnya. Manusia dikepung, kepiting ada di mana-mana. Satu-satunya jalan adalah naik. Orang-orang memanjat tangga darurat ke atap. Kepiting mencoba mengikuti, tapi semua yang mereka panjat, dari pohon sampai tangga darurat dari logam, hancur karena beban yang berlebih. Para kepiting terdiam menatap ke atas dengan perut lapar. Di atap, orang-orang menyaksikan kepiting menghancurkan kota. Banyak juga yang masih bersembunyi di rumah, tapi para kepiting tidak peduli. Mereka mendobrak pintu dan dinding. Semua orang berkumpul di atap mencari bantuan ke langit. Helikopter akhirnya tiba dan mengevakuasi warga kota. Kepiting besar membawa masalah besar ke Pulau Natal, letaknya di perairan antara Indonesia dan Australia. Penduduk pulau itu sudah berkemas, pergi ke dermaga, dan meninggalkan pulau. Mereka sangat takut, tapi juga agak bingung. Setelah manusia terakhir pergi, pulau itu menjadi sunyi. Tapi tak ada kepiting yang keluar. Apa yang terjadi? Langit menjadi mendung dan hujan lebat mulai turun.
Begitu tetesan pertama menyentuh tanah, getaran kecil mengguncang seluruh daratan. Hutan hujan di tengah pulau mulai berubah bentuk. Pohon tumbang dan tanah bergetar. Tapi ini bukan gempa bumi, ini jauh lebih buruk. Kepiting merah raksasa menyembul keluar. Bukan ratusan, bukan ribuan, melainkan puluhan juta. Kepiting ini bermigrasi setiap tahun dari hutan hujan ke pantai Samudra Hindia untuk berkembang biak. Dalam ukuran normalnya, semua kepiting ini sudah menutupi jalan, bentuknya mirip sungai merah panjang. Migrasi berlangsung sekitar 3 minggu, tapi karena kini ukurannya sangat besar, para kepiting menutupi hampir setengah pulau. Mereka merobohkan pohon, mobil, rumah, semua yang menghalangi jalan, lalu tak lama mereka menghilang ke Samudra Hindia. Dampaknya bagai topan yang melanda seluruh pulau. Pemburu kepiting bermunculan di seluruh dunia, mereka menjebak para monster itu dan menjinakkannya. Tapi bukan sebagai hewan peliharaan, mereka menunggangi kepiting untuk beradu tombak. Di abad pertengahan, 2 satria bertombak menunggangi kuda dan menyerang satu sama lain. Sekarang ada turnamen kepiting. Kepiting raksasa menggantikan kuda dan capit sebagai pengganti tombak. Kepiting terkuat hidup di pulau-pulau tropis dekat Samudra Hindia dan Pasifik. Kepiting kelapa alias ketam kenari. Mereka tidak butuh banyak air, biasanya hidup di hutan, dan capitnya adalah yang terkuat dari semua kepiting. Satu-satunya yang bisa menyaingi adalah kekuatan penghancur gigitan aligator. Cobalah membelah kelapa, kamu mungkin butuh golok atau alat-alat lainnya. Kepiting ini hanya butuh capitnya, padahal itu masih dalam ukuran biasa. Sekarang, mereka bisa menebang pohon palem menjadi 2 tanpa kesulitan sama sekali. Tapi ada kabar baik di luar sana, Jepang adalah rumah bagi beberapa kepiting bermanfaat, yaitu kepiting laba-laba, kepiting terbesar di dunia. Ukuran normalnya sekitar 3,5 meter dari ujung ke ujung, kira-kira sepanjang mobil. Kakinya yang panjang membuat mereka terlihat seperti laba-laba. Tidak banyak hewan di luar sana yang ingin melawan kepiting sebesar itu. Kepiting laba-laba yang kini membesar, tumbuh setinggi 5 lantai dan maju 3 meter per langkah. Yang lebih kerennya lagi, kepiting ini bisa hidup hingga 100 tahun. Bukan cuma itu, mereka tidak agresif. Raksasa ramah ini lebih sering memakan tanaman dan cukup jinak untuk ditunggangi, mirip menunggangi unta raksasa. Para kepiting kini tidak punya pesaing atau musuh, populasinya pun meledak. Mereka mengambil alih planet ini, manusia tidak berdaya. Cangkang kuatnya melindungi mereka dari bahaya, dan capitnya yang tajam sangat berbahaya. Banyak kota membangun tembok raksasa untuk melindungi diri, dan para ilmuwan mencoba mencari solusinya dengan putus asa. Kepiting tidak hanya hidup di dekat pantai, tapi juga di hutan, sungai, danau, hampir di semua tempat lembab. Mengatasi satu kepiting raksasa saja sudah sulit, apalagi ratusan. Orang-orang mulai mencari perlindungan di gurun yang luas dan kering. Sulit untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan dan air sama seperti kepiting besar. Kepiting mengambil alih segalanya, manusia tidak punya sumber daya untuk menghentikannya. Sepertinya semua harapan telah sirna. Tapi saat itu mereka ingat, tidak perlu ilmuwan dan penemu, ada trik nelayan kuno yang mungkin saja menjadi kunci mengendalikan para kepiting. Trik ini disebut ember kepiting atau perangkap kepiting. Jika kamu memasukkan banyak kepiting ke satu ember, mereka tidak akan bisa keluar. Secara naluri, mereka akan mengganggu satu sama lain. Satu kepiting memanjat, tapi kepiting lainnya menangkap dan menariknya kembali. Tidak perlu ember, perangkap ini bisa dalam bentuk apapun, corong, kubus, bahkan limas. Dan itulah yang orang-orang coba lakukan. Mereka menggali parit yang dalam di seluruh dunia dan melapisinya dengan beton sehingga kepiting monster tidak bisa menggali jalan kabur. Kemudian, orang-orang memancing kepiting dengan ikan dan rumput laut lezat. Setelah kepiting masuk, mereka akan terperangkap selamanya. Manusia menang. Dan tak lama, di supermarket di seluruh dunia ada diskon khusus untuk kepiting segar. Hei, jangan lupa saus tartarnya ya. Jadi begini ceritanya. Kamu terbangun oleh suara aneh, tapi bukan bunyi alarm. Masih jam 5 pagi. Setelah beberapa detik, kamu sadar ada yang mengetuk jendelamu. Tunggu, apartemenmu ada di lantai 12. Makhluk macam apa yang bisa mengetuk jendelamu? Pembersih jendela. Tapi kan apartemenmu bukan gedung pencakar langit dengan perkantoran. Bunyi ketukannya semakin kuat. Kamu pun mengumpulkan keberanianmu dan mendekati jendela, meraih gorden dan menariknya dengan keras.
Wow, pemandangan yang luar biasa. Ada ikan kecil terbang atau mengambang di luar sana. Jumlahnya ribuan. Sekumpulan ikan sarden benar-benar terbang di langit. Beberapa tidak sengaja membentur jendelamu. Jumlahnya terlalu banyak sampai-sampai kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Tapi begitu ikan di barisan terakhir terbang melewatimu, kamu baru mendapatkan gambaran jelas apa yang terjadi. Ikan besar dan kecil terbang di antara rumah-rumah. Gurita membelah langit dengan tentakelnya, menembus awan. Paus raksasa terbang perlahan menuju cakrawala. Di atas atap rumah terdekat, 2 ekor hiu mengejar 4 singa laut. Tetanggamu melambaikan tangan padamu. Dia memegang pancingan dari jendela dan menunggu ada ikan yang akan menyambar umpannya. Beberapa ekor lumba-lumba terbang melewati jendelamu. Mereka bersiul dengan gembira, seolah menyapamu. Apa yang terjadi? Kamu segera menyalakan TV. Semua saluran TV menyiarkan hal yang sama. Makhluk laut di bumi telah belajar terbang, meninggalkan lautan memenuhi udara. Semua penerbangan di seluruh dunia dibatalkan. Kapal pencari ikan sama sekali tidak bisa mencari ikan di laut, samudra, danau, dan sungai. Dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Kamu berganti pakaian dan pergi keluar. Ada penyu yang merangkak di tanah. Hewan ini menggeliat, mengepakkan kakinya dan terbang ke angkasa. Sekumpulan udang terbang melewatimu. Apa samudera telah kehilangan gravitasinya? Bagaimana dengan airnya? Kamu tinggal di kota pelabuhan, dekat dengan laut. Jadi, kamu memutuskan untuk pergi ke pantai. Saat tiba di tepi pantai, kamu melihat betapa tenang airnya. Gravitasi sepertinya masih bekerja. Tapi, semua makhluk laut terus naik ke udara. 6 bulan kemudian, orang-orang mulai terbiasa dengan fenomena ini. Ikan memenuhi hampir seluruh langit. Beberapa makhluk laut memasuki lapisan tengah atmosfer. Burung yang berukuran kecil hampir punah karena kehadiran ikan predator di langit. Tapi burung pemakan ikan kecil justru semakin gemuk. Mereka kebanyakan makan sampai tak bisa terbang lagi. Burung camar, elang laut, pelikan, dan elang kelebihan berat badan hingga tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Perjalanan udara tidak ada lagi. Sebagai gantinya, perjalanan laut meningkat. Ekosistem di bumi pun berubah total. Laut jadi tak berpenghuni. Bakteri, mikroba, dan berbagai nutrisi yang ada di laut pindah ke udara. Manusia jadi lebih mudah sakit, dan di beberapa area malah jadi lebih sulit bernafas. Saat hujan, ada jutaan udang dan ikan kecil jatuh dari langit bersamaan dengan air hujan. Banyak mamalia pemakan ikan yang mulai kelaparan. Banyak dari mereka yang turun ke jalan dan perkotaan untuk mencari makanan. Para ilmuwan meneliti makhluk yang terbang ini dan menemukan kalau struktur pernafasan mereka berubah. Entah bagaimana. Namun bagaimana ikan bisa terbang masih jadi misteri. Sepertinya alam memutuskan untuk mengusir manusia dari lingkungannya. Para nelayan menggunakan balon udara untuk menangkap ikan di langit. Beberapa atlet melemparkan tali lasso pada paus terbang dan mengendarainya seperti kuda besar. Ya, mendaratnya pasti sulit. Makhluk yang tadinya tinggal di laut dalam kini terbang di ketinggian yang sangat tinggi. Para peneliti menemukan spesies ikan baru yang tadinya belum diketahui. Dari dalamnya laut, gurita raksasa naik ke langit. Banyak orang menyebutnya kraken. Monster ini telah menemukan rumah barunya, tepat di puncak Gunung Everest. Sekarang semua orang jadi takut mendaki gunung ini. Makhluk yang tadinya tinggal di laut paling dalam berhasil mencapai luar angkasa. Para astronot di ISS memperhatikan makhluk ini berseliweran. Semuanya terlihat seperti alien yang berasal dari planet lain, bukan dari bumi. Di beberapa area, hiu turun ke daratan untuk mencari makan. Akibatnya banyak orang yang tidak berani keluar rumah. Perusahaan penangkap ikan membeli pesawat Boeing dan menempelkan jaring di pesawat ini untuk menangkap ikan di udara. Tapi penerbangan pun berbahaya, apalagi kalau paus tiba-tiba muncul. Pemerintah menerapkan jam malam di banyak kota. Orang-orang naik ke atap rumah untuk menyaksikan panorama malam yang menakjubkan dengan ubur-ubur terbang di langit. Berkat protein bioluminesensi pada ubur-ubur, hewan ini bisa bersinar. Kerlip bintang di langit berpadu dengan cahaya makhluk transparan ini. Tapi hati-hati, sebagian ubur-ubur ini sangat berbisa. Saking terpesonanya, orang-orang menyentuh hewan cantik ini dan berakhir di rumah sakit. Cumi-cumi yang ketakutan dengan kondisi baru ini melepaskan tinta ke udara. Saat banyak cumi-cumi melakukannya, cahaya matahari jadi terhalang. Jalanan macet parah karena belut listrik yang berterbangan menyetrum lampu lalu lintas. Karena semua umat manusia melihat ke langit,
hampir tak ada yang menyadari apa yang terjadi di darat. Di seluruh dunia, ditemukan banyak manusia dengan cacat fisik yang aneh bermunculan di rumah sakit. Lubang aneh terbentuk di bawah telinga manusia. Dokter tidak memahami apa yang mereka hadapi. Hingga kemudian, seorang pasien melompat ke danau dan rupanya dia bisa bernapas di bawah air. Insang pun tumbuh pada tubuh manusia. Awalnya, kebanyakan manusia menolak untuk pindah ke bawah air. Tapi perubahan pada paru-paru manusia memaksa mereka untuk melakukannya atau mereka terpaksa menjalani sisa hidup memakai masker gas. Sebagian orang dengan senang hati tinggal di bawah air dan memulai kehidupan yang baru. Tubuh manusia beradaptasi dengan suhu air yang dingin dan tekanan yang tinggi. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun kota dan infrastrukturnya, tapi situasinya tidak seburuk itu. Ada banyak area di air dibandingkan di darat. 1 tahun kemudian, umat manusia telah bermigrasi sepenuhnya ke lautan. Tapi bukannya punya kehidupan baru, mereka malah menemukan sampah yang banyak sekali. Jutaan ton plastik mengambang di air. Rupanya tempat tinggal baru mereka ini adalah tempat pembuangan sampah manusia. Daur ulang plastik mulai dijalankan di seluruh perairan. Setiap hari, manusia mengeluarkan bertonton sampah dari lautan. Air jadi semakin bersih, dan tumpukan sampah malah muncul di daratan. 5 tahun kemudian, air semakin bersih. Orang tidak lagi tinggal dikelilingi sampah. Seluruh plastik ada di daratan. Begitu masalahnya terpecahkan, manusia mulai membangun kota di bawah laut. Namun, semua ikan malah mulai berjatuhan ke laut dan samudera. Semuanya kembali seperti semula. Manusia kehilangan insangnya dan mereka kembali hidup di daratan. Akhirnya, makhluk laut pun kembali hidup di perairan yang bersih. Para ahli filsuf dan ilmuwan dari seluruh dunia meyakini, dengan begini, alam telah mengajari manusia sebuah pelajaran penting. Kita jadi tahu rasanya hidup dikelilingi sampah dan bagaimana kita harus menjaga planet ini. Manusia mengambil langkah besar-besaran untuk menjaga ekologi planet ini. Pabrik daur ulang sampah pun dibangun. Setiap orang berhenti menggunakan plastik. Keselarasan antara manusia dan alam pun kembali berjalan dengan baik. Semakin dalam kamu menyelam, semakin seram juga penghuninya. Kamu akan menyelam ke kedalaman laut yang paling gelap dan membuktikan kebenarannya. Apakah makhluk yang hidup di laut dalam memang seseram perkiraan kita? Kamu masuk ke kedalaman 40 meter di bawah air. Coba amati dasar laut di bawah sepatu katakmu itu. Ya ampun, kok serem ya? Apaan tuh yang ngumpet dalam pasir itu? Nah, sebutannya ikan Northern Stargazer. Ikan ini bisa ditemukan di bagian timur Amerika Serikat. Kebiasaannya mengubur diri dalam pasir sampai mangsa yang lengah bergerak mendekat. Lalu, hewan mengerikan ini akan menyetrum hewan malang tersebut, lalu memangsanya. Kamu menyelam lebih dalam, hingga 70 meter di bawah permukaan laut. Di situ, kamu melihat hewan besar warna-warni dan panjang maksimumnya 30 cm. Inilah ikan sarcastic fringhead. Ikan ini memang terlihat jinak. Tapi jangan coba-coba ganggu deh. Kalau sudah merasa terancam, hewan ini akan membuka mulut lebarnya untuk menghalau predator. Taktik pertahanan sangat menarik, mengejutkan, sekaligus menakutkan untuk disaksikan. Tapi ikan ini bukan ancaman bagi kita kok. Hewan laut berikutnya berhabitat di perairan dangkal, tapi kamu melihatnya di kedalaman 300 meter. Yah, wajar saja sih. Hewan ini disebut bintang ular Game of Thrones. Tidak seperti bintang laut yang merayap pelan-pelan di dasar laut. Bintang ular ini meliukkan lengan lenturnya yang panjang untuk berpindah tempat. Tubuhnya terlindungi oleh cangkang kalsium karbonat. Bintang ular ini merupakan hewan kecil yang bisa masuk ke dalam ceruk, retakan, dan celah batu karang dengan sangat mudah. Jauh lebih dalam, tepatnya di kedalaman 600 meter, ada cumi-cumi raksasa. Sudah dari zaman dahulu, hewan ini cuma dianggap sebagai mitos dan tidak ada di dunia nyata. Cumi-cumi raksasa pertama kali tertangkap kamera pada tahun 2001 dan memang ukurannya sesuai dengan namanya. Bola matanya seukuran bola sepak dan bobotnya sendiri mencapai 270 kg.
Hampir 900 meter di bawah permukaan laut, kamu takut dengan hewan seram lainnya. Tubuhnya agak kemerahan dan kecil, panjang maksimumnya 30 cm. Saat kamu mendekatinya, ia terlihat jinak atau mungkin malah cuek. Inilah cumi-cumi vampir. Tubuhnya terlihat seperti payung bertentakel. Ia bahkan tidak mengeluarkan tinta. Sudah, menjauh saja. Sesaat kemudian, di kedalaman 1000 meter, kamu melihat hiu pemotong. Hewan ini termasuk parasit. Ia menempelkan diri pada ikan-ikan besar, lumba-lumba, dan kadang juga manusia. Lalu, dengan gigi bergeriginya yang tersusun rapi itu, si hiu akan mencungkil daging mangsanya menjadi potongan sebesar cookies. Hewan ganas yang berpendar ini cuma bisa tumbuh sampai 51 cm dan habitatnya ada di zona senja lautan. Di kedalaman 1000 meter, cahaya menjadi semakin minim. Hewan-hewan hidup di kedalaman ini harus berevolusi agar bisa bertahan hidup. Salah satunya ikan barrel eye dengan kepala transparan dan 2 mata super sensitif berbentuk gentong. Nah lihat, matanya mengarah ke atas sehingga bisa melihat calon mangsanya. Dan juga kamu, hampir 1200 meter di bawah permukaan laut, kamu melihat objek besar dan terkulai. Ikan bloobfish tidak punya rangka dan otot. Dagingnya yang seperti jelly membuatnya bisa bertahan hidup dalam tekanan air ekstrem. Meskipun tidak terlihat gesit, ikan bloobfish termasuk predator penyergap. Ikan ini biasanya berdiam di dasar laut sambil menunggu mangsanya yang lengah berenang mendekat. Saat menyelam lebih dalam, kamu melihat hewan gahar. Hiu goblin mendeteksi mangsa dengan moncongnya. Rahangnya menempel pada ligamen yang lentur. Saat ada hewan lain yang terlalu dekat, hiu ini menggerakkan mulutnya ke depan untuk menangkap si mangsa. Kalau mulutmu punya kemampuan ini, kamu akan bisa melibas makanan yang jaraknya 18 cm di depan mulutmu. Yuk, menyelam lebih dalam lagi. Di kedalaman 1500 meter, kamu melihat keluarga hiu lain. Hiu berjumbai, mirip dengan belut raksasa, tapi tepi insangnya dilapisi dengan jumbai merah. Dari sinilah namanya berasal. Mulutnya punya 25 baris gigi menghadap ke belakang dan setajam pisau cukur. Jumlah totalnya 300 buah. Hiu ini lebih suka melayang-layang di air sambil menunggu mangsanya mendekat, misalnya ular. Tiba-tiba, kamu melihat objek yang berpendar terang seperti bohlam listrik, tapi setelah mendekatinya, kamu malah ketakutan. Hewan ini mirip belut modern dengan geligi besarnya. Dragonfish laut dalam bisa hidup di kedalaman 1800 meter. Proses kimia yang terjadi di dalam tubuh ikan ini menghasilkan pendar merah yang bikin bergidik. Fungsinya sebagai alat komunikasi dengan ikan lain. Pada kedalaman yang sama, kamu juga melihat penghuni laut dalam lainnya. Ciri tubuhnya yang paling menonjol adalah mulut yang lebar. Dengan mulutnya ini, belut pelikan bisa menelan mangsanya bulat-bulat. Perutnya bisa mengembang sampai pada ukuran maksimumnya kalau hewan ini menelan mangsa yang besar. Di kedalaman 2000 meter, ada hewan yang terlihat garang dengan antena di atas kepalanya. Inilah anglerfish laut dalam. Hewan ini punya tulang sirip punggung unik yang cuma dimiliki betinanya. Tulang ini menonjol di atas mulutnya dan ada penarik di ujungnya. Daging berpendar yang fungsinya seperti umpan bagi mangsanya. Mulut anglerfish sangat lebar dan tubuhnya juga lentur, sehingga bisa menelan mangsa yang ukuran tubuhnya 2 kali besar. Sekarang kamu berada di kedalaman 2100 meter. Wah, ada ikan yang berpendar lagi. Dragonfish hitam termasuk hewan yang cerdik. Ia punya organ khusus yang bisa mengeluarkan cahaya di sepanjang perutnya. Hewan menyeramkan ini juga punya lampu senter berkilau di dekat matanya. Lampu itu membantunya menemukan mangsa serta memikat calon pasangannya. Di kedalaman yang sama, kamu juga melihat kutu kayu raksasa. Tidak seperti hewan yang biasa kamu lihat di kebunmu. Kutu yang satu ini setidaknya sepanjang 51 cm. Hewan ini termasuk isopoda raksasa dan memang berkerabat dengan kutu kayu, kepiting, dan udang. Meski terlihat menakutkan, hewan ini tidak berbahaya kok dan cuma memangsa hewan laut dalam lain yang sudah mati.
Di kedalaman 4000 meter, kamu lihat dasar lautnya jadi agak berbulu. Penyebabnya, cacing zombie. Seringnya, hewan ini tumbuh hingga 5 cm, tapi bisa menguraikan hewan besar lain dengan cairan asam yang dihasilkan. Tubuhnya berbulu, sehingga terlihat mirip dengan tumbuhan. Tapi, sebenarnya, hewan ini memakan tulang sekeras batu pada hewan besar seperti paus. Tak lama kemudian, ikan great eye membuat jantungmu hampir copot. Hewan ini punya sepasang piringan oval besar berwarna kehijauan di atas kepalanya, tapi tidak punya mata. Para ahli meyakini, membran bertulang ini bisa mendeteksi cahaya yang berasal dari predator, yang memberinya sinyal untuk segera menyelamatkan diri. Saat berada di kedalaman 5 km, kamu melihat objek yang aneh di dasar laut. Wah, pasti ikan. Tapi kok berdiri tegak dengan 3 kakinya? Ah, ikan tripod rupanya. Tidak menakutkan sih, tapi terlihat unik. Hewan itu telah beradaptasi dengan lingkungan yang hampir gelap gulita dengan menghilangkan daya penglihatan. Ia harus mengandalkan getaran dan sentuhan untuk mendeteksi mangsa. Ikan ini juga memakai siripnya seperti tangan untuk memasukkan makanan ikan dalam mulut. Belum juga masuk ke lebih dalam, kamu sudah berpapasan dengan ikan tanpa wajah. Hewan yang beda dari biasanya ini tidak punya mata. Coba perhatikan mulutnya yang tersenyum seperti Mona Lisa itu. Letaknya ada di bawah tubuh. Ikan faceless cuss. Ya, begitulah sebutannya. Pertama kali terlihat lebih dari seabad yang lalu. Kemudian, terlihat lagi pada tahun 2017. Saat mencapai kedalaman 10 km, kamu melihat teripang laut dalam. Hewan aneh ini jauh lebih besar dari kerabatnya yang tinggal di perairan dangkal. Tripang ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar laut, tapi saat harus meloloskan diri dari predator, ia bisa berenang menjauh. Tripang laut dalam berwarna ungu cerah dan berkaki kecil. Tentakelnya terletak di sekitar mulut. Imut. Lalu pertanyaannya, kenapa sih penghuni laut dalam terlihat sangat mengerikan? Kehidupan di dasar laut sana jauh berbeda. Tekanan airnya sangat kuat, persediaan makanan mini, belum lagi selalu gelap. Hewan-hewan ini harus beradaptasi dengan kondisi ekstrem kalau mau tetap hidup. Amelia Earhart membuat jejak melintasi langit dan meninggalkan ekor komet yang penuh dengan kekaguman dan inspirasi. Gerakan khasnya meluncur dengan santai melintasi Samudra Atlantik sendirian. Sebuah prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang bernyali baja. Dan jika itu belum cukup, dia juga melakukan hal pertama lainnya. Penerbangan solo perdana dari Hawaii yang tropis ke daratan Amerika Serikat. Namun suatu hari Amelia menghilang dalam sebuah usaha berani untuk mengelilingi seluruh dunia dengan pesawat andalannya. Meskipun telah dilakukan pencarian yang ekstensif, baik dia maupun pesawatnya tidak pernah ditemukan. Hilangnya Amelia berubah menjadi salah satu misteri yang paling bertahan lama di abad ke-20. Sekarang, izinkan aku bercerita sedikit tentang pahlawan dalam kisah kita kali ini. Sebagai permulaan, Amelia Earhart berasal dari kota Atchison di Kansas yang indah. Namun yang membuatnya benar-benar istimewa sejak usia muda adalah fakta bahwa dia suka mendobrak pakem-pakem sosial. Dia suka bermain bola basket dan mengutak-atik mobil. Di sela-sela kegiatannya yang memacu adrenalin, Amelia bekerja sebagai asisten perawat di Toronto. Di sana, dia mulai senang nongkrong di lapangan terbang setempat. Mungkin mencoba untuk mendapatkan beberapa tips terbang dari para pilot setempat. Kembali ke Amerika Serikat, Amelia mengambil jurusan kedokteran di Universitas Columbia. Namun menukar buku pelajarannya dengan jaket pilot setelah menaiki pesawat yang mendebarkan dengan seorang pilot veteran di tahun 1920-an. Itulah awal mulanya Amelia menjadi jatuh cinta pada langit. Belajar terbang bukanlah hal yang mudah, namun Amelia siap menghadapi tantangan ini. Dia segera mendaftar untuk mengikuti pelajaran terbang. Untuk membiayai mimpinya terbang tinggi, Amelia rela bekerja keras. Dia bekerja sebagai pegawai administrasi di kota Los Angeles. Setelah berhemat dan menabung, dia akhirnya membeli satu set sayapnya sendiri. Sebuah pesawat berwarna kuning cerah yang dengan penuh cinta dia juluki sebagai Canary. Setelah uji coba penerbangannya pada tahun 1921, dia berhasil merebut pameran penerbangan pertamanya, memukau banyak orang di Pasadena, California. Dalam hal mencetak rekor, Amelia adalah ahlinya. Dia terbang solo dengan ketinggian yang luar biasa,
sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh seorang wanita pada saat itu. Selanjutnya, dia melakukan penerbangan transatlantik solo, mendarat di sebuah peternakan sapi di Irlandia Utara. Terlepas dari kesuksesan individualnya, Amelia bukanlah orang yang suka menjadi pusat perhatian. Dia secara aktif bekerja untuk mengajak lebih banyak wanita ke dunia penerbangan. Untuk itu, dia mendirikan sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mempromosikan pilot wanita. Sampai saat ini, tim ini masih memperjuangkan perempuan dalam penerbangan di 44 negara. Pada tahun 1937, Amelia sudah tidak sabar untuk melakukan petualangan lainnya. Dia merencanakan penerbangan spektakuler ke arah timur mengelilingi dunia dengan tujuan untuk menjadi pilot pertama yang melakukan pertunjukan langit ini. Lepas landas dari Oakland, California, dia bertujuan untuk mengelilingi dunia seperti elang yang mengitari mangsanya. Kali ini dia ditemani seorang navigator bernama Fred Noonan. Keduanya merintis jejak dari Miami ke Amerika Selatan, melintasi Atlantik ke Afrika, lalu ke India dan Asia Tenggara. Namun tragedi terjadi. Amelia dan Fred tidak pernah berhasil mencapai salah satu tempat pengisian bahan bakar di Pulau Howland. Kontak radio terakhir mereka dengan penjaga pantai Amerika Serikat sangat misterius. Setelah para pejabat Amerika Serikat memberikan lampu hijau untuk melakukan pencarian besar-besaran, dunia menunggu. Sayangnya, setelah 2 minggu penuh ketegangan, Amelia dan Fred dinyatakan hilang di laut. Sejak saat itu, banyak teori bermunculan tentang nasib mereka. Keputusan resmi adalah bahwa pasangan ini hilang di Samudra Pasifik. Teori ini menyatakan bahwa mereka kehabisan bahan bakar saat mencari Pulau Howland dan terjun ke lautan luas. Selama bertahun-tahun, berbagai ekspedisi dengan perangkap lengkap telah mencoba menelusuri puing-puing pesawat di dekat Howland. Tapi sayangnya, lautan tidak memberikan petunjuk. Ada juga teori lain yang menarik, hipotesis Pulau Gardner. Beberapa orang berpendapat bahwa Amelia dan Fred mendarat di Pulau Gardner, yang sekarang bernama Nikumaroro di Republik Kiribati, yang jaraknya sangat jauh dari jalur mereka. Meskipun pesawat pencari melihat tanda-tanda aktivitas di pulau tersebut seminggu setelah hilangnya Amelia, mereka tidak menemukan jejak pesawat tersebut. Namun, teori ini mengindikasikan bahwa Amelia dan Fred berakhir sebagai orang yang terdampar di pulau itu dan akhirnya menemui ajalnya di sana. Beberapa bukti yang mendukung hal ini termasuk artefak seperti sepotong plexiglas, sepatu wanita, peralatan improvisasi, dan botol kosmetik dari zaman itu. Bahkan beberapa tulang yang mencurigakan. Namun, meski telah dilakukan ekspedisi dan mengerahkan anjing pelacak, tidak ada bukti konklusif yang muncul. Sekarang apa hubungan kepiting seukuran Godzilla dengan hilangnya Amelia Earhart? Ternyata makhluk unik ini mungkin saja memegang kunci dari salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan dalam sejarah. Makhluk-makhluk besar ini, yakni kepiting kelapa, akan membuatmu berpikir 2 kali sebelum menganggap suatu hal terlalu besar. Berat kepiting kelapa bisa mencapai 4 kg dan panjangnya bisa sampai 1 meter. Sederhananya, kepiting ini membuat anjing pak biasa jadi kelihatan seperti camilan. Teori ini membawa kita kembali ke pulau kecil di Pasifik, di mana Amelia diduga pernah singgah namun tidak meninggalkan jejak, Pulau Nikumaroro. Ketika orang-orang mencari petunjuk tentang hilangnya penerbang terkenal itu, satu aturan tertanam di benak mereka. Hati-hati dengan kepiting-kepiting monster itu, capitnya benar-benar berbahaya. Pada siang hari, para penjelajah kita dapat dengan mudah menghindari makhluk bercangkang keras ini. Mereka akan menemukan kepiting-kepiting itu bersantai di bawah pohon kelapa yang rimbun, atau mungkin menikmati semilir angin di antara dahan-dahan pepohonan. Ya, kamu nggak salah dengar. Kepiting ini juga pandai memanjat. Tapi saat matahari terbenam, nah saat itulah segalanya menjadi kacau. Para penjelajah pemberani ini segera mengetahui bahwa tidur di atas tanah sangat penting, kecuali jika mereka ingin dipijat di tengah malam dengan capit-capit kepiting. Kepiting-kepiting jumbo ini seperti aktor utama dalam teori tentang apa yang terjadi pada tokoh utama kita, Earhart dan navigatornya. Menurut hipotesis ini, ketika para penerbang tidak berhasil menemukan Pulau Howland, mereka berimprovisasi dengan membuat landasan pendaratan di terumbu karang Nikumaroro. Pesawat itu akhirnya pergi.
Pesawat kadang bisa begitu loh, meninggalkan Earhart sendiri di pulau itu. Ya, bersama teman-teman krustasea kita yang perkasa tadi. Pada tahun 1940-an, orang-orang mendirikan toko di pulau ini dan seorang pria menemukan beberapa tulang belulang. Namun, dia hanya berhasil menemukan 13 tulang dari kemungkinan 206 tulang, jumlah total tulang dalam tubuh manusia. Jadi, kemana perginya tulang-tulang yang lain? Yap, tebakanmu benar. Kepiting perampok kita mungkin bermain-main di tengah malam. Bukti menunjukkan bahwa kepiting-kepiting ini memiliki kecenderungan untuk membersihkan pulau dengan menyeret barang-barang kembali ke liang mereka yang nyaman. Selama bertahun-tahun, beberapa percobaan telah dilakukan untuk memverifikasi apakah kepiting ini memiliki hobi mengumpulkan tulang. Dalam salah satu penelitian tersebut, mereka menaruh tulang belulang ke pulau dan terus mengamatinya. Dalam waktu 2 minggu, kepiting-kepiting tersebut telah membuat prasmanan dari tulang-tulang tersebut. Dalam bab lain yang menarik, para peneliti kita membawa anjing-anjing dari Canine Forensics Foundation untuk mengendus area di sekitar pohon. Anjing-anjing itu sebelumnya telah mengindikasikan bahwa seseorang telah bertemu ajalnya di sana. Meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, mereka tidak dapat menemukan tulang belulang, tapi mereka masih berharap. Bagaimanapun juga, sejarah telah mengajarkan kita sesuatu, yaitu jangan pernah menyerah. Teori-teori ini setidaknya punya sains sebagai pendukung. Namun seperti halnya banyak kasus hilangnya orang terkenal, ada juga kasus-kasus yang menarik. Apakah Amelia ditangkap oleh seseorang? Apakah dia dan Fred adalah mata-mata rahasia yang kembali ke Amerika Serikat dengan identitas baru? Salah satu teori paling gila dikemas dengan rapi dalam sebuah buku berjudul Amelia Earhart Lives. Penulisnya menuangkan tulisannya dan berargumen bahwa wanita angkasa kita ini tidak lenyap begitu saja. Sebaliknya, dia melakukan trik seperti Houdini. Dan disinilah segalanya menjadi lebih menarik. Menurut buku ini, Amelia ditangkap oleh pemerintah asing. Untungnya, para pejabat Amerika Serikat datang untuk menyelamatkannya. Setelah upaya yang heroik, mereka membawanya dalam program relokasi paling rahasia yang pernah ada. Identitas barunya, dia berubah menjadi seorang ibu rumah tangga pinggiran kota yang misterius dengan nama Irene Bolam. Namun seperti halnya cerita-cerita bagus, pasti ada sedikit kejutannya. Dikatakan bahwa Irene Bolam sudah dibebaskan, menjalani kehidupannya dan mungkin sedang memasak daging cincang di dapur pinggiran kota ketika dia mengetahui identitas barunya sebagai Amelia Earhart yang dikemas ulang. Jelas, Irene tidak terlalu senang dengan pengungkapan ini. Jadi, dia mencari pengacara dan mengambil sikap menentang klaim tersebut dan dengan penuh semangat menyangkal pertukaran identitas yang mengejutkan ini. Portal benderang tertutup di belakangmu. Pemandu yang ramah menyambutmu. Hei, kamu bukan orang pertama yang pergi melintasi antar dunia kok. Tapi tetap saja ini bukan perjalanan biasa. Sekilas, tempat ini sama saja dengan duniamu. Orang-orangnya sama, transportasinya sama, arsitekturnya serupa. Lalu kenapa ya temanmu bilang ini akan jadi perjalanan terbaik seumur hidupmu? Agen perjalananmu menginfokan kalau kota tujuanmu berada di tepi pantai. Karena itulah, kamu bertanya pada pemandumu, apa saya bisa menghabiskan waktu sejenak di dekat laut? Dengan tatapan aneh, dia mengiyakan. Hari itu sangat menyenangkan, mataharinya cerah dan terik. Wajarlah kalau kamu ingin membuka baju agar tubuhmu terkena sinar matahari. Setelah beberapa saat, kamu melangkah menuju air, bermaksud untuk berenang dalam ombak. Tapi pemandumu segera menarik tanganmu. Hentakannya sangat kuat dan wajahnya sangat khawatir. Jangan, dekat-dekat dengan air saja sudah sangat berisiko. Kamu malah mau mempertaruhkan nyawamu. Hah? Hanya itu yang keluar dari mulutmu. Pasti ada yang salah. Memangnya apa yang membahayakan? Arus pecah. Dia seketika tenang. Kamu tak tahu ya alasan orang-orang dari duniamu berkunjung ke sini. Kamu menggeleng dan pria itu langsung terpingkal. Raut mukanya berubah serius. Lalu dia bergumam, "Oke, biar kutunjukkan sesuatu yang akan mengingatkanmu selamanya. Ayo." Kamu berjalan menyusuri pantai, tetap menjaga jarak dari air, dan suasana di situ sangat sunyi, membuatmu heran sekaligus khawatir.
Yang terdengar hanyalah suara ombak yang memecah pantai. Tak ada senda gurau anak-anak. Tak ada peselancar yang memecah ombak di atas papan seluncurnya. Tak ada nelayan yang menunggu tangkapannya. Pemandumu memperlambat langkahnya saat terlihat pelabuhan kecil. Entah apa alasannya, letaknya terpisah dari laut bebas, berpagar logam tebal dengan gerbang menjulang. Kamu dan pemandumu menuju perahu besar, atau lebih tepatnya kapal laut besar. Berapa orang yang akan mengikuti perjalanan ini bersama kita? Tanyamu. Hanya kita dan kru, jawabnya singkat. Di dunia kami, berlayar di lautan dengan kapal kecil sangat berbahaya. Memang benar, sejak tadi kamu tidak melihat perahu nelayan atau yacht di dekat situ. Kamu mengikutinya ke lantai bawah, lalu melihat kabin besar berlantai kaca. Jangan ragu, injak saja lantai kacanya. Sangat tebal dan tidak bisa pecah kok. Kapal mulai bergetar dan bergerak menjauhi pelabuhan. Kamu memandangi dasar lautnya penuh dengan batu, koral, dan sekumpulan ikan beraneka warna terus berenang ke sana kemari. Air di bawah kapal semakin pekat. Ia berbisik, "Ini dia." Terlihat hewan yang sangat besar. Panjangnya melebihi truk kontainer semi-trailer dan hampir sepanjang kapal yang kamu naiki. Bentuk tubuhnya mirip sekali dengan biawak zaman modern, tapi jauh lebih panjang dan ramping. Karena fitur inilah, hewan ini sangat lihai berenang. Kakinya pendek dan berselaput di sela-sela jemarinya. Ekornya lebar dan berbentuk segitiga pipih di ujungnya. Saat berenang, hewan ini menjaga tubuhnya tetap kaku untuk mengurangi dorongan menembus air. Bagian tubuhnya yang bergerak hanyalah ekor yang super besar itu. Setelah berhasil tenang, kamu berteriak, "Dinosaurus!" "Bukan," sanggah pemandumu. "Itu Mosasaurus. Bukan dinosaurus. Hewan ini reptil. Kerabat terdekatnya pasti ada di duniamu, ular dan biawak." Mosasaurus yang kamu lihat merupakan salah satu spesies yang terbesar dan sangat langka. Jenisnya ada banyak sekali, dan yang terkecil sepanjang 1 meter. Panjang rata-ratanya maksimal 4 meter. Tapi Mosasaurus terbesar masih ada. Karena itulah kami harus membuat kapal yang besar dan kokoh. Dengan satu kibasan ekornya saja, kapal laut kecil akan langsung terbelah. Mosasaurus itu berenang di bawah kapalmu selama beberapa saat, kemudian menyembul ke atas permukaan laut. Kamu masih sulit menerima kenyataan ini. Pemandumu menjawab tatapan tanda tanyamu. Mosasaurus memerlukan udara, jadi hewan ini sering naik ke permukaan. Karena itu juga, Mosasaurus lebih memilih perairan pesisir yang dangkal. Makhluk itu kembali, dan kali ini kamu bisa melihat rahangnya. Masing-masing punya 2 deret gigi lancip. Di belakangnya, kamu bisa lihat lidahnya. Lidahnya bercabang ya? Seluruh mulutnya mirip dengan mulut ular, termasuk giginya. Sudutnya juga melengkung ke belakang agar mangsanya tidak bisa lolos. Pemandumu memutuskan untuk menceritakan hewan luar biasa ini. Mosasaurus muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu, dan sekitar 34 juta tahun kemudian terjadi sesuatu. Tapi hewan ini tidak punah seperti yang terjadi di duniamu. Itulah sebabnya sekarang laut kami dan lautmu sangat berbeda. Ikan dan mamalia di laut kami telah mengalami evolusi pada ciri tubuhnya, sehingga bisa menghindar dari Mosasaurus. Selain itu, karena reptil ini, spesies hewan laut kami jadi sangat beragam. Kamu melihat Mosasaurusmu itu menyembul ke permukaan air di sebelah kirimu. Saat Mosasaurus kembali menyelam, terlihat hewan mirip burung terselip di rahangnya. Mengetahui rasa kagetmu, si pemandu menjelaskan kalau Mosasaurus bukan tipe pilih-pilih makanan. Ia bisa memangsa ikan, moluska, burung laut, hingga penyu. Tiba-tiba pemandumu menjerit, membuat jantungmu hampir copot. Itu, kamu bisa lihat kan? Awalnya kamu memang tidak melihat apa-apa, tapi setelah memicingkan mata, kamu melihat 2 bayangan besar saling berputar.
Pemandumu sangat bersemangat. Kamu pasti tidak menyangka kalau kita seberuntung ini. Saya sudah bekerja selama 15 tahun, tapi belum pernah melihat Mosasaurus bertarung dengan Megalodon. Selama beberapa saat, otakmu serasa buntu. Dia bilang ada Megalodon di dunia ini. Lalu, kamu melihat hewan raksasa yang mendekat itu. Panjangnya hampir mencapai 18 meter. Lebih besar dari hiu paus, spesies hiu terbesar di duniamu. Pemandumu terus menceracau. Kedua hewan ini adalah predator teratas. Mosasaurus biasanya sedikit lebih kecil daripada Megalodon, tapi yang satu ini sangat besar. Saat monster laut ini semakin mendekat, kamu berhasil melihat si Meg dengan jelas. Rahangnya yang bisa membuka hampir selebar 3 meter itu dipenuhi dengan 5 deret gigi tajam. Karena bentuknya, geliginya tidak akan pecah bahkan setelah menghancurkan tulang. Si Meg ini merupakan pemburu yang menyergap mangsanya. Lanjut pemandumu. Mungkin hewan ini ingin mengejutkan Mosasaurus dengan menyerang dari bawah, tapi usahanya gagal. Kedua predator ini bergerak melingkar, kemudian saling mengamati. Mana yang tubuhnya lebih besar? Keduanya terlihat garang dan lapar. Mosasaurus berusaha mendekati ekor atau sirip si hiu raksasa ini. Si Mosasaurus paham, ia tak mungkin menggigit sisi tubuh si Meg yang besar. Sementara si Meg memilih taktik yang berbeda, membidik bagian tengah tubuh Mosasaurus yang panjang. Kedua makhluk super besar ini bergerak melingkar dan saling mendekat. Mosasaurus terus mengubah kecepatannya dari lambat bermalas-malasan ke gerakan secepat kilat saat ia melihat si Meg mendekat. Hiu raksasa ini bergerak tenang, memperhatikan lawannya dengan mata hitamnya yang tajam. Kamu pasti mengira kalau hewan inilah yang akan jadi jawarannya. Rahang Mosasaurus cocok dipakai untuk memangsa hewan yang lebih kecil, seperti ikan, dan tidak cukup lebar untuk menangkap si Meg. Meski panjang tubuh keduanya sama, si Meg jauh lebih besar. Rahangnya juga jauh lebih kuat dan dirancang untuk menyerang paus dan hewan yang jauh lebih besar. Tubuh Mosasaurus juga tidak efisien untuk berenang dalam kecepatan tinggi. Semua ini memberikan keuntungan buat si hiu raksasa. Dalam sekejap, si Meg membelokkan badannya dan menerjang Mosasaurus. Manuvernya tidak memberikan keuntungan bagi pihak musuh untuk menyerang dari bawah. Kedua raksasa kuat ini saling unjuk kekuatan. Mosasaurus bermanuver dan mencoba kabur dari si Meg, tapi tak berhasil. Kamu mengepalkan tanganmu, diam-diam memberikan dukunganmu kepada si Mosasaurus. Kemudian, kapal bergetar. Kamu sudah ada di atas lantai. Ayo, ayo, ayo! Pemandumu berteriak mendukung si Mosasaurus. Rupanya, saking khusyuknya bertarung, keduanya sampai tidak melihat ada kapal yang membentur bagian sisinya. Kapalmu harus segera menjauh. Kalau sampai hewan besar ini menganggap kapal ini sebagai musuh bersama, kemungkinannya keduanya malah akan bersekongkol untuk menyerangnya. Untungnya, kedua raksasa ini tidak tahu kalau kapal yang baru saja menabrak bagian tubuhnya berisi makanan lezat. Kapal ini semakin menjauh, dan kamu hanya bisa menerka hasil pertarungan ini. Kapalnya segera berlabuh, meski masih terpukau. Pemandumu mengantarmu kembali ke portal. Dengan raut muka yang sama-sama terpukau, kamu mengucapkan terima kasih dan memasuki tirai yang gemerlapan. Di tanganmu tergenggam gigi Mosasaurus. Inilah hadiah dari si raksasa laut, sebagai pengingatmu pada dunia yang di dalamnya masih ada Mosasaurus perkasa berenang-renang di lautan. Seandainya ada profesi detektif evolusi atau detektif alam, hal pertama yang akan dilakukan detektif tersebut adalah menyelidiki misteri semut pemakan semut. Entah mengapa, setelah dinosaurus, berbagai spesies mamalia berevolusi untuk memakan semut, dan mamalia semacam itu muncul setidaknya 12 kali. Saat menyelidiki misteri-misteri ini, Anda akan mempelajari sifat-sifat baru evolusi yang juga akan membantu Anda memahami kesamaan antara semut, hewan peliharaan, dan kepiting. Apa? Ya, kepiting memainkan peran penting dalam cerita detektif ini. Jadi para ilmuwan baru-baru ini melakukan studi berskala besar dan menemukan bahwa selama 66 juta tahun terakhir, berbagai mamalia telah memilih gaya hidup di mana mereka hanya memakan semut.
Setidaknya ada 12 garis keturunan evolusi mamalia yang secara terpisah beradaptasi dengan pola makan ini. Dari sudut pandang evolusi, ada logika di sini. Semut sangat bergizi. Sebagian besar spesies semut tidak berbahaya dan tidak beracun. Bird tidak membahayakan siapapun dan terus berkembang biak. Mereka adalah sumber nutrisi yang tak terbatas. Ngomong-ngomong, menurut penelitian, jumlah total semut diperkirakan sekitar 20 kuadriliun. 1 kuadriliun adalah 1 juta miliar. Bisakah kamu membayangkannya? Dan total biomasa semut-semut ini adalah 12 megaton. 1 megaton setara dengan 1 juta ton. Jika kamu menimbang semua hewan liar dan burung di bumi, berat gabungan mereka akan lebih kecil daripada total massa semut. Berat ini setara dengan 20% dari biomasa seluruh umat manusia. Namun dulu tidak selalu seperti itu. Setelah dinosaurus punah, proporsi semut kurang dari 1% dari total populasi serangga. Namun jumlah mereka meningkat tajam hingga sekitar 23 juta tahun yang lalu pada awal periode yang dikenal sebagai Miosen. Semakin banyak hewan yang memasukkan semut dalam makanan mereka, ilmu pengetahuan menyebut kebiasaan memakan semut secara eksklusif sebagai myrmecophagi obligat. Selain memiliki nilai gizi yang tinggi dan jumlahnya yang hampir tak terbatas, semut juga mudah didapatkan. Cukup memiliki ciri fisik tertentu seperti tengkorak dan lidah yang memanjang, dan evolusi memberikan ciri-ciri ini kepada mamalia. Gigi mereka seringkali dikurangi ukurannya, artinya jumlah dan ukurannya berkurang. Mereka seringkali memiliki cakar yang kuat dan tungkai depan yang kuat yang memungkinkan mereka untuk menggali sarang serangga. Selain itu, beberapa hewan yang dipersatukan oleh kecintaan mereka pada semut memiliki suhu tubuh yang lebih rendah dan metabolisme yang lambat. Lalu apa yang istimewa dari semut? Semut adalah makanan yang kaya akan protein dan lemak. Mereka memang kecil, tapi jumlahnya sangat banyak. Dan hewan-hewan mungkin merasa kenyang setelah makan malam seperti itu. Jadi, memakan semut itu seperti kode curang untuk bertahan hidup di dunia alami, yang baru diketahui oleh sedikit spesies. Untuk menemukan fenomena ini, para ilmuwan melakukan tinjauan terhadap lebih dari 600 sumber ilmiah dan menyusun basis data tentang kebiasaan makan hampir 5.000 spesies mamalia. Kemudian mereka membagi spesies-spesies ini ke dalam 5 kategori berdasarkan pola makannya. Ini dia kategorinya: myrmecophagi wajib, karnivora, insektivora, herbivora, dan omnivora. Setelah itu, para ahli biologi menempatkan kategori-kategori ini pada pohon keluarga hewan untuk melacak bagaimana kebiasaan makan mereka terbentuk selama puluhan juta tahun. Kedengarannya seperti pekerjaan yang sangat teliti. Patut kita hormati para ilmuwan yang begitu antusias mempelajari planet kita. Jadi mereka menyadari bahwa myrmecophagi muncul di seluruh pohon setidaknya 12 kali. Ini termasuk beberapa hewan seperti echidna, terenggiling, aardvark, pemakan semut, dan numbat. Dan semua hewan ini berada dalam 3 kelompok mamalia yang berbeda: Eutheria, marsupial, dan monotremata, yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Di antara mereka yang termasuk dalam kelompok pertama ada serigala, kanguru termasuk dalam kelompok kedua, dan platypus termasuk dalam kelompok ketiga. Dan beberapa hewan dari kelompok ini mulai memakan semut. Dan tahukah kamu apa nama benda aneh ini? Konvergensi. Evolusi konvergen terjadi ketika spesies hewan yang sepenuhnya berbeda memiliki ciri fisiologis umum yang membantu mereka memecahkan masalah serupa dan beradaptasi dengan kondisi yang serupa. Proses kebalikannya disebut divergensi. Inilah saat ketika dua makhluk yang memiliki nenek moyang yang sama menjadi semakin tidak mirip seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, beruang putih dan beruang abu-abu. Habitat mereka berbeda sehingga mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda. Beruang putih menjadi karnivora. Beruang coklat adalah omnivora. Ukuran dan warna bulu mereka berbeda. Selain itu, beruang putih memiliki telapak kaki unik yang memungkinkannya bergerak di atas es. Evolusi konvergen adalah ketika kelelawar, kupu-kupu, dan burung memiliki nenek moyang yang berbeda. Tetapi dalam proses evolusi, mereka semua mengembangkan sayap. Hal yang paling penting adalah beberapa dari kalian bisa menyaksikan evolusi konvergen sekarang juga di rumah. Lihatlah anjing pug dan kucing Persia. Apakah kalian melihat kesamaannya? Dua hewan yang berbeda, kucing dan anjing. Tapi mengapa mereka tiba-tiba menjadi sangat mirip? Bentuk tengkorak yang rata, mata yang agak mirip. Mereka mendapatkan ciri-ciri yang sama di bawah kondisi hidup yang serupa. Dan kondisi tersebut adalah rumah dan apartemen kita, serta keinginan egois kita untuk membuat hewan-hewan menjadi lucu. Penampilan anjing pug dan kucing Persia adalah hasil dari pembiakan selektif yang dilakukan oleh manusia. Itulah mengapa hal ini disebut konvergensi buatan.
Sayangnya, hal ini menyebabkan masalah kesehatan besar pada hewan peliharaan malang ini. Para ilmuwan telah memindai sekitar 2.000 tengkorak kucing dan anjing dan menemukan kesamaan dalam bentuk tengkoraknya. Jadi siapa yang tahu? Mungkin dalam beberapa juta tahun atau bahkan lebih cepat, kita sama sekali tidak bisa membedakan kucing rumahan dari anjing. Contoh mencolok lain dari evolusi konvergen adalah kepiting. Ya, bagi banyak ahli biologi evolusi, mereka adalah beberapa makhluk paling menakjubkan dan rumit di bumi. Tapi apa yang begitu rumit tentang mereka? Mereka membingungkan para ilmuwan. Kelihatannya semua kepiting itu sama, tapi sebenarnya mereka mewakili kelompok yang berbeda. Artinya, beberapa kepiting adalah kepiting sejati dan beberapa kepiting bukanlah kepiting sejati. Oke, ini memang agak membingungkan. Sebagai contoh, kepiting sejati adalah kepiting perenang, kepiting lumpur, dan beberapa lainnya. Kepiting kelomang dan kepiting pertapa disebut sebagai kepiting palsu. Tapi apa bedanya? Mereka berbeda ukuran, tapi secara penampilan mereka hampir sama. Capit, mata, cara berjalan. Perbedaannya ada pada kakinya. Kepiting sejati memiliki 4 pasang kaki panjang, sedangkan kepiting palsu memiliki 3 pasang dan 1 pasang kecil di bagian belakang. Ya, mereka memiliki cangkang yang datar dan keras serta ekor yang melengkung, tapi nenek moyang mereka yang sama tidak memiliki ciri-ciri ini. Selain itu, selama 250 juta tahun terakhir, evolusi telah mengubah struktur dan penampilan kepiting beberapa kali. Artinya makhluk-makhluk yang berbeda secara independen satu sama lain mengembangkan cangkang yang tidak biasa ini. Seolah-olah ada contoh cangkang ideal untuk hidup di tempat-tempat tertentu yang berair. Dan hewan-hewan yang berbeda mendapatkan contoh ini di punggung mereka. Dan cangkang bukanlah satu-satunya hal. Para ilmuwan telah menciptakan istilah yang berarti menjadi seperti kepiting. Istilah itu adalah karsinisasi. Ketika seekor hewan kehilangan bentuk mirip kepitingnya selama evolusi, itu disebut dekarsinisasi. Dengan mempertimbangkan semua hal ini, muncul sebuah pertanyaan. Dalam kasus terenggiling, jelas mengapa beberapa mamalia memiliki moncong yang memanjang, cakar depan yang kuat, dan kuku yang panjang. Lebih mudah mendapatkan semut dengan ciri-ciri ini. Tapi mengapa alam membuat banyak hewan terlihat seperti kepiting? Apa keuntungan evolusioner dari bentuk kepiting? Para ilmuwan memiliki beberapa gagasan. Karsinisasi memberikan hewan cangkang keras yang terbuat dari kalsium yang melindungi mereka dari musuh. Berjalan menyamping memungkinkan mereka menjadi gesit dan cepat. Dengan bergerak seperti ini, mereka tidak kehilangan pandangan terhadap musuh yang mengejar mereka. Namun ada pengecualian di sini. Kepiting laba-laba berjalan lurus, sedangkan kelomang yang bukan kepiting sejati dan tidak mengalami karsinisasi justru berjalan menyamping. Ilmuwan belum memiliki gambaran jelas dan tidak dapat menyebutkan alasan pasti karsinisasi, tetapi semakin banyak informasi genomik tentang makhluk ini yang kita miliki, semakin dekat ilmuwan mendapatkan jawabannya. Tapi mengapa semua ini diperlukan? Nah, jika para peneliti dapat melacak evolusi kepiting, mereka akan memiliki garis waktu selama 250 juta tahun. Para ilmuwan akan dapat memahami faktor lingkungan mana yang menyebabkan hewan memperoleh ciri-ciri kepiting dan faktor mana yang membuat ciri-ciri tersebut hilang. Dan yang paling menarik, para ilmuwan akan dapat memahami hewan mana yang akan menjadi kepiting selama evolusi konvergen. Mari kita pertimbangkan apakah sesuatu yang serupa bisa terjadi pada spesies manusia. Faktanya, evolusi konvergen juga menyentuh kita. Bergantung pada suhu, tekanan atmosfer, dan banyak faktor lainnya, manusia mengembangkan ciri-ciri yang berbeda. Sebagai contoh, penduduk daerah dataran tinggi dengan kadar oksigen rendah memiliki paru-paru yang lebih besar. Kamu sedang hiking menyusuri jalan raya yang dikelilingi oleh hutan hujan. Di sini tidak ada mobil, jadi yang kamu dengar cuma keheningan. Langit diselimuti mendung tebal. Lalu hujan deras mulai turun. Saat tetes-tetes hujan pertama jatuh ke tanah, kamu bisa mendengar bunyi klik-klik aneh dari tempat yang jauh. Hutan hujan itu seolah menjadi hidup, semak-semak, dan cabang-cabang pohon bergetar sedikit. Rasanya seperti gempa. Saat ini, kepiting merah mulai berlarian keluar hutan. Mirip selimut merah terbentang di jalan yang terdiri dari ratusan juta kepiting merah. Fenomena ini terjadi setiap tahun di Pulau Natal di Australia. Kepiting memenuhi jalan. Saat ini, mustahil bergerak dengan mobil, bahkan jalan kaki. Peristiwa itu seperti aliran air besar yang menghancurkan semua yang ada di depannya. Sekitar 100 juta kepiting berusaha mencapai tujuan hidup utama mereka.
sampai di pantai hidup-hidup. Sebagian besar kehidupan mereka dihabiskan dengan bersembunyi di liang-liang, di celah-celah dalam bebatuan. Mereka menetap di sana hampir sepanjang tahun, makan buah-buahan, daun-daun jatuh, dan bahan organik lainnya. Mereka mencoba tinggal di tempat-tempat gelap yang lembab agar tubuh mereka tetap terhidrasi. Lalu musim kering berakhir. Di bulan Oktober atau November, saat musim hujan dimulai, kepiting keluar dari rumah-rumah mereka dan menempuh perjalanan selama beberapa hari. Mereka bukan hanya dipandu oleh hujan, mereka keluar dari liang pada fase bulan tertentu. Sebentar lagi, kamu akan tahu kenapa mereka harus seperti itu. Dalam beberapa hari, kepiting jantan dan betina akan bermigrasi ke pesisir Samudra Hindia, dan sekarang mereka akhirnya sampai. Di sini, mereka menghasilkan keturunan. Semua kepiting jantan mulai menggali lubang dalam di pesisir. Dalam lubang-lubang ini, kepiting betina akan menetaskan telur mereka. Ketika pejantan menyelesaikan tugas dan lubang-lubang itu siap, mereka kembali ke hutan hujan. Betinanya mulai mengerami telur mereka. Ini butuh waktu 12 sampai 13 hari. Lalu, kepiting membawa telur ke air. Mereka melepaskan telur ke air begitu sampai di pantai. Sekarang, fase bulan berperan penting. Bulan menimbulkan pasang tidak langsung. Pasang ini lebih ringan daripada biasanya. Ini memperbesar peluang anak-anak kepiting untuk bertahan. Telur-telur kepiting merah menetas dan larva kecil bergerak ke lautan. Dalam sebulan, larva itu akan mengalami beberapa tahap perkembangan dan bentuknya menjadi kepiting transparan yang mirip udang. Makhluk kecil ini disebut megalopa. Mereka berkumpul di berbagai genangan di dekat pantai dalam bentuk udang ini. Di sana, mereka membentuk lapisan cangkang pertama dan pergi jauh ke daratan untuk mencari tempat aman. Mereka tumbuh dan menunggu musim hujan untuk berlari kembali ke pantai dan menghasilkan keturunan. Agar kepiting itu aman, orang-orang menutup jalanan tempat terjadinya migrasi. Selamat datang di Pulau Réunion, Prancis yang berlokasi di Samudra Hindia, sekitar 700 km di timur Madagaskar. Pantai indah, terumbu karang memukau, pasir keemasan, dan rimba yang hijau. Selama ini, pulau ini dianggap sebagai salah satu tempat terbaik untuk berselancar, tapi kemudian berubah menjadi salah satu tempat paling mengerikan dan berbahaya di bumi. Dan makhluk lautlah yang harus disalahkan. Di seantero pulau, kamu bisa melihat pengumuman bahwa dilarang berenang dan berselancar di luar Laguna Karang. Pulau ini menjadi terkenal di seluruh dunia karena seringnya terjadi serangan hiu. Kamu bisa menyelam ke dalam perairan di dekat pulau itu dan langsung merasa menjadi mangsa. Dari jauh, kamu melihat beberapa sirip. Itu adalah sirip hiu paling agresif dan paling berbahaya di dunia, hiu banteng. Dan hiu-hiu itu sedang mendekatimu. Pada awalnya, hiu-hiu itu tampak lambat, tapi mereka sengaja membuat ilusi lamban untuk membuat mangsa rileks. Ketika saatnya tepat, mereka menjadi gesit dan cepat. Hiu ini disebut hiu banteng karena mukanya yang datar pendek mirip banteng. Tubuhnya kuat dan kokoh. Predator ini suka menyeruduk dan menghantam mangsa atau hiu lain dengan hidungnya. Sejak tahun 80-an sampai sekarang, telah tercatat lebih dari 50 serangan hiu terhadap manusia. Selama waktu itu, kemungkinan serangan hiu terhadap seseorang telah meningkat hampir 23 kali. Ilmuwan belum tahu alasan pasti dari insiden ini. Mungkin jumlah hiu telah meningkat sehingga kekurangan makanan. Karena itu, hiu memakan apa saja dan menganggap manusia sebagai makanan. Teori lain berkata bahwa suhu air telah berubah dan hiu merasa nyaman berenang di wilayah ini. Tapi hipotesis paling menarik yakni ada hubungannya dengan gunung berapi. Réunion adalah pulau gunung berapi. Karena fluktuasi tanah, sebagian besar reruntuhan batu dari lereng gunung berakhir di lautan. Ini membuat laut keruh dan kondisi itu ideal bagi predator laut. Nggak deh, aku nggak mau berenang di sana. Pulau berikut yang akan kita kunjungi juga tampak damai, tapi jauh lebih berbahaya daripada Pulau Hiu. Kita bergerak ke Brazil. Pulau hijau kecil itu berlokasi 40 km di lepas pantai negara ini. Tidak ada manusia di sini. Sekilas, pulau ini tampak tak berpenghuni, tapi kamu bisa melihat jejak-jejak manusia modern.
berupa mercusuar tua. Pulau itu telah lama terbengkalai. Kadang, penjaga pantai datang ke mercusuar itu untuk mengecek apa semuanya oke dan apa tidak ada orang asing di pulau itu. Orang dilarang menginjak kaki di sini demi kebaikan mereka sendiri. Penghuni pulau itu cuma ular. Pulau ini adalah rumah bagi sekitar 4.000 spesies reptil ini. Ular-ular bergelantungan di pepohonan dan merayap di tanah. Mereka tidak punya musuh di sini dan hanya memangsa burung-burung yang singgah ke pulau ini dalam penerbangan panjangnya. Tapi yang terparah, ular-ular ini termasuk jenis yang paling berbahaya di dunia. Astaga! Ular kepala tombak emas adalah spesies unik yang cuma hidup di tempat ini. Dulu, Pulau Ular adalah bagian dari daratan utama Brazil. Tapi sekitar 10.000 tahun lalu, ketinggian air laut naik hingga memisahkan tempat ini dan menjadikannya sebuah pulau. Hewan-hewan yang hidup di pulau ini sama sekali terisolir. Selama ribuan tahun, semua makhluk hidup digantikan oleh reptil berbisa. Racun mereka tidak terbentuk dengan serta-merta di dalam tubuh. Evolusilah yang memberikan racun ini kepada mereka untuk berburu burung. Ular-ular ini bisa menangkap mangsa dengan sekali gigitan. Ada legenda bahwa dahulu kala, seorang bajak laut tiba di pulau itu untuk menyembunyikan harta. Dia menempatkan petinya di jantung pulau dan menaruh ular di sana untuk mengusir siapapun yang ingin menemukan harta itu. Boleh juga idenya. Kita bergerak ke Asia Tenggara. Pulau Ramri berada di dekat pantai Myanmar. Tempat ini khususnya berbahaya pada paruh pertama abad ke-20. Pulau itu tertutup hutan lebat dan rawa-rawa. Tempat basah ini ideal bagi buaya air asin. Hewan ini bisa mencapai panjang 7 meter, hampir 2 kali panjang mobil penumpang. Kamu mau naik buaya ini? Silahkan saja. Dan beratnya sekitar 900 kg. Monster-monster ini bersembunyi di balik rawa-rawa dan pepohonan. Kamu bahkan tak akan melihat mereka. Pada saat tertentu, mereka akan keluar dan menyerangmu. Jumlah persis buaya yang hidup di pulau ini tidak diketahui, tapi jelas sangat banyak. Makhluk hidup apapun yang memasuki wilayah ini dianggap makanan. Akhir-akhir ini, populasi buaya di pulau tersebut telah berkurang. Tidak diketahui apakah di sini masih ada reptil lagi. Mari kita tutup perjalanan kita di sebuah pulau yang hewan-hewannya senang bertemu denganmu. Nama tidak resmi dari pulau ini adalah Pulau Babi. Letaknya di Kepulauan Bahama. Pulau ini dihuni oleh banyak babi. Mereka berjemur di pantai, berjalan menembus hutan, dan meminta makanan ke wisatawan. Yang paling keren, babi-babi itu pandai sekali berenang. Kamu bisa menginap di hotel di pulau terdekat, menyewa perahu, dan mengunjungi hewan-hewan itu. Belum diketahui dengan pasti asal-muasal mereka. Menurut salah satu legenda, mereka selamat dari kecelakaan kapal dan berenang ke pulau itu. Selain babi, kamu juga bisa bertemu kucing dan kambing di sini. Tapi kebanyakan orang datang ke sini untuk bertemu dengan si Porky dan teman-temannya. Ada banyak sekali ikan di laut. Beberapa di antaranya terlihat sangat mirip dengan Nemo atau Dory di Finding Nemo. Lalu ada ikan kupu-kupu dan ikan gapi yang memang sangat cantik. Dan kemudian ada... apa itu? Aku bayar pengalaman menyelam bukan untuk melihat ikan ini. Anglerfish memiliki gelar tidak resmi sebagai hewan terjelek di dunia. Tapi aku nggak akan berani menyampaikan berita itu ke dia. Ada lebih dari 200 spesies anglerfish yang saat ini berenang-renang di suatu tempat di kedalaman yang suram di Samudra Atlantik dan Antartika, hingga sekitar 1,5 kilometer di bawah permukaan. Beberapa di antaranya lebih menyukai kondisi kehidupan yang berbeda, lingkungan tropis yang dangkal. Anglerfish bervariasi dalam bentuk dan ukuran, dari sea devil hitam yang terkenal hingga frogfish, monkfish, footballfish, goosefishes, batfish, dan kodok laut. Yang lebih besar bisa sepanjang setengah dari panjang tempat tidur ukuran penuh, tapi sebagian besar ukurannya sekitar 30 cm. Karena pilihan makanan di tempat tinggal ikan-ikan ini tidak terlalu banyak, mereka harus membuat strategi berburu yang unik. Makhluk ini tidak membuang energinya yang tak ternilai harganya untuk mengikuti calon mangsa. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sepotong tulang belakang punggung yang menempel di atas mulut mereka seperti pancing. Dari sanalah namanya berasal. Ada kantung bakteri bioluminescen yang bersinar terang dalam gelap di ujung joran itu. Cahaya tersebut memikat mangsa, dan ikan anglerfish tinggal menunggu saja, lalu menikmati makan siangnya yang datang langsung ke mulutnya. Tubuh mereka lentur dan besar,
sehingga mereka dapat dengan mudah menelan mangsa yang ukurannya 2 kali lipat dari tubuhnya. Anglerfish laut dalam memakan apapun yang bisa mereka temukan. Spesies yang hidup di perairan yang lebih dangkal tidak pilih-pilih dan dapat memakan apa saja, mulai dari udang hingga siput dan ikan kecil. Namun, hanya anglerfish betina yang memiliki fitur joran yang keren itu. Lalu bagaimana dengan ikan yang jantan? Menemukan belahan jiwa jauh di bawah laut tidaklah mudah. Serius, tidak ada cahaya di bawah sana. Ditambah lagi, suhu yang sangat dingin dan tingkat oksigen yang rendah. Anglerfish tidak bisa melakukan banyak kencan dalam kondisi seperti itu. Jadi mereka kawin untuk seumur hidup. Dan sebelum kamu kagum, aku harus memberitahu bahwa mereka melakukannya dengan cara yang cukup istimewa. Anglerfish jantan jauh lebih kecil daripada betinanya. Kontrasnya sangat mencolok sehingga ketika para peneliti pertama kali tertarik dengan kehidupan cinta makhluk ini, mereka mengira bahwa ikan-ikan jantan itu sebenarnya adalah anak atau larva yang nongkrong di samping induknya. Spesies anglerfish jantan tertentu memiliki reseptor yang memperingatkan mereka bahwa ada ikan betina di dekatnya. Setelah kawin, ikan jantan akan menggigit betinanya dan tetap menempel di kepala, perut, dekat ekor, dan area lain yang dapat diaksesnya. Sementara mereka bermetamorfosis bersama selamanya, ikan betina mendapatkan sel, DNA, dan organ reproduksi jantan, tapi kehilangan sel respon imunnya. Si jantan mendapatkan tempat tinggal dan nutrisi yang gratis dan permanen. Mengingat harga rumah sekarang ini, hal ini menyenangkan sekali. Namun, tempat tinggal tersebut digunakan bersama sekitar 8 ikan jantan lain, dan mereka tidak bisa pindah meski menginginkannya. Kamu tidak mungkin bertemu dengan ikan laut dalam ini dalam kehidupan nyata. Tapi kalau kamu bertemu dengan anglerfish di video game favoritmu, ingatlah bahwa kamu dapat dengan mudah berenang dan membuatnya lebih ramah kepadamu dengan panah penenang. Setelah kamu berteman dengannya, anglerfish bisa menjadi anak buahmu dan membantumu menemukan area baru dengan antenanya yang berpendar itu. Kembali ke dunia nyata, di zona toilet lautan, sekitar 198 hingga 1005 meter ke bawah, anglerfish bukanlah satu-satunya makhluk yang mungkin tidak akan pernah kamu temui. Banyak penduduk setempat yang tampak seperti makhluk dari film fiksi ilmiah atau film horor. Tapi itu karena mereka harus beradaptasi dengan dunia yang gelap dan dalam ini. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkanmu menghadapi makhluk yang akan kamu temui. Dimulai dengan ikan fangtooth. Makhluk ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam laut. Tapi pada malam hari, mereka bergerak ke permukaan untuk mencari makan. Mereka lebih aktif daripada kebanyakan penghuni laut dalam lainnya. Ikan ini tidak menunggu makanan datang, tapi benar-benar mengikutinya dan kemudian menerkamnya dengan gigi panjang mereka yang lapar. Mereka tidak memiliki bola lampu built-in seperti ikan anglerfish, jadi mereka mengembangkan indera penciuman yang hebat dan menggunakan sebanyak mungkin cahaya matahari yang bisa mereka dapatkan di kedalaman untuk berkeliling. Kadang-kadang bahkan bayangan calon mangsa yang lewat saja sudah cukup bagi mereka untuk beraksi. Dan meski tampangnya tidak terlalu menawan, ikan ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia kalau kamu bertemu dengan salah satu dari mereka. Stoplight Loose Jaw terdengar seperti nama yang bagus untuk sebuah band alternatif. Tapi sebenarnya ini adalah penghuni laut dalam dengan kebiasaan berburu yang licik. Ikan ini memiliki photopores penghasil cahaya khusus di bawah setiap matanya. Mereka memancarkan cahaya hijau dan merah seperti lampu lalu lintas, sesuai dengan nama ikan ini. Tidak seperti ikan lainnya, mereka hampir tidak pernah meninggalkan zona twilight dan midnight. Rahang bawahnya seperempat dari total panjang tubuhnya dan selalu terbuka sepanjang waktu untuk mendapatkan makan siang. Ikan ini tampak seperti predator yang ganas, namun lebih menyukai zooplankton dengan makanan penutup berupa udang, krill, dan ikan. Aku yakin kamu nggak nyangka akan bertemu dengan hibrida belut dan burung. Tapi inilah dia, belut slender snipe memiliki paruh seperti paruh burung dengan ujung yang melengkung. Paruhnya dilengkapi dengan gigi kecil berkait yang digunakannya untuk menangkap antena udang yang lezat. Dan tentu saja tumbuhnya slender atau ramping, membentang hingga 1,5 meter dan beratnya hanya beberapa ons. Para ilmuwan tidak mengetahui semua rahasia belut ini karena cukup sulit untuk dipelajari di habitat aslinya. Tapi sepertinya mereka hanya menghasilkan keturunan sekali seumur hidup dan kemudian mati.
Cumi-cumi kaca hidupnya santai dan benar-benar mengikuti arus. Mereka dipenuhi dengan larutan yang lebih ringan daripada air, sehingga tidak perlu bersusah payah bergerak di laut dalam untuk mencari makanan dan pasangan. Makhluk-makhluk ini transparan, sehingga mereka menyatu dengan lanskap apapun dan bahkan tidak menimbulkan bayangan saat bergerak. Ini baru taktik bertahan hidup yang hebat. Jika ada bahaya yang mengancam, hewan ini bisa berubah menjadi bola yang menggumpal dan mendorong kepala serta tentakelnya ke dalam rongga mantelnya. Dia juga dapat melepas tinta ke dalam mantel dan berubah dari transparan menjadi hitam. Tinta yang sama dapat melindunginya dari paus dan burung laut yang lapar. Taktik lain yang mereka gunakan untuk menakut-nakuti pemangsa adalah dengan mengaktifkan organ pemancar cahaya di sekitar matanya. Aku mulai lapar. Mungkin aku bisa nyemilin teripang ini? Aduh, kok digerak? Memang nggak buat dijadikan salad nih kayaknya. Makhluk bertubuh lunak ini hidup di semua bagian lautan, dari perairan dangkal hingga dunia bawah laut yang dalam. Sebagian besar dari mereka bergerak perlahan dengan kaki-kaki kecilnya, tapi ada juga yang merangkak dengan melenturkan tubuhnya. Teripang dapat melepaskan organ dalamnya ketika ada predator yang mendekat. Organ-organ yang lengket itu mengalihkan perhatian penyusup, dan teripang yang bahagia akan terus berjalan dan menumbuhkan organ-organnya kembali. Apa itu yang berkilauan di kejauhan? Sepertinya ada yang menjatuhkan permata ke dalam air. Itu adalah safir laut yang juga dikenal sebagai hewan terindah yang belum pernah kamu lihat. Beberapa jantan dari jenis Copepoda ini dapat berubah warna dari biru tua menjadi ungu, merah, atau emas. 1 detik kemudian, dia menghilang. Dan kemudian dia kembali berkilauan terang. Rahasia keajaiban ini adalah tubuh mereka transparan dan memantulkan cahaya secara berbeda pada sudut tertentu. Sepertinya ini adalah cara mereka berkomunikasi antara satu sama lain dan menarik pasangan. Safir laut betina tidak memiliki kekuatan super yang sama, tapi mata mereka lebih besar dibandingkan dengan jantan. Mungkin untuk melihat sang jantan dari kejauhan. Para pejantan berkeliaran liar dan bebas, dan betinanya tinggal di istana kristal jeli aneh berbentuk tong yang disebut salp. Mau tos sama hewan laut? Oke, ulurin aja siripmu. Maksudku tanganmu ke ikan tangan merah Tasmania ini. Ikan ini nggak berenang kayak ikan, dia berjalan. Dia menggunakan tangannya yang mirip sirip untuk berjalan di dasar laut. Pejalan dasar laut ini sering diganggu perenang dan perahu. Beberapa orang bahkan ingin membawa mereka pulang untuk dijadikan peliharaan. Menurutku, sebaiknya kita jangan ganggu mereka dan lanjut berenang. Cumi-cumi vampir. Nama spesiesnya adalah Vampreotheotis invernalis, yang artinya cumi-cumi vampir dari neraka. Widih, cumi-cumi vampir ini pasti bikin banyak orang takut karena namanya, warna merah gelapnya, duri-durinya di bagian bawah badan, dan fakta mengerikan bahwa mereka bisa memutar dirinya dari luar ke dalam. Cumi-cumi vampir suka memamerkan kemampuannya, tapi tidak lebih berbahaya dibanding anak kucing bagi manusia. Bisa dibilang mirip Dracula yang penampilannya nyermin, tapi nggak punya taring penghisap darah. Cumi-cumi vampir memakan partikel makanan dari tumbuhan dan hewan yang mengambang di dekat permukaan laut. Karena bukan predator, mereka butuh strategi pertahanan, dan penampilan mirip vampir mereka dirancang untuk mengusir makhluk besar yang ingin memakannya. Membalik diri dari dalam keluar merupakan mekanisme pertahanan karena area runcing di kulit bagian dalamnya lebih mengintimidasi. Mereka juga menyemburkan zat tidak berwarna, tapi penuh partikel bercahaya untuk mengalihkan perhatian predator. Vaquita, naik kapal di lepas pantai Meksiko, pasti kebayang serunya, mataharinya, air birunya, dan makhluk laut yang paling terancam punahnya. Bentar, Vaquita nggak berbahaya, tapi jangan mendekat untuk menyapa atau minta tanda tangan. Hewan ini sangat pemalu. Sapi kecil ini, itulah arti nama bahasa Spanyolnya, adalah mamalia laut kecil dengan tanda hitam di sekitar matanya. Menurutku, Vaquita lebih mirip panda laut. Kamu beruntung banget kalau bisa melihat Vaquita. Mereka sedang diambang kepunahan, sebagian besar karena tidak sengaja tertangkap di jaring ikan. Diperkirakan cuma ada 10 yang tersisa di alam liar.
Naga biru, makhluk kecil ini mirip makhluk dari film fantasi anak-anak, namanya Glaucus biru. Biasa disebut sebagai naga biru atau malaikat biru. Mereka bisa ditemukan di banyak tempat, Samudra Atlantik, Pasifik, maupun Hindia. Mereka adalah sejenis moluska dan panjangnya cuma sekitar 3 cm. Yang kamu kira bagian punggungnya adalah perut cerahnya. Mereka sering mengapung dengan posisi terbalik agar warna birunya membantu berkamuflase dengan ombak. Naga biru bukan cuma cantik, tapi juga pintar. Makhluk ini memakan Portugese Man o' War alias Physalia physalis. Naga biru menyimpan sel penyengat mangsa mereka untuk berjaga-jaga, mencuri mekanisme pertahanan mereka. Saat naga biru terancam, dia melepaskan sel penyengat yang disimpannya, mengarah ke musuh untuk menyengat mereka dengan kekuatan yang lebih besar daripada Portugese Man o' War. Karena bisa menyimpan banyak sel penyengat, mereka bisa menjadi ancaman bagi manusia. Jadi, kalau kamu menemukan mereka, jangan diambil ya, cukup pandangi dari kejauhan saja. Ikan barrel eye. Kalau kamu ingin punya penglihatan sinar X Superman, menatap ikan barrel eye bisa membuatmu merasa punya kekuatan itu tanpa menyadarinya. Barrel eye punya kepala transparan, jadi kamu bisa melihat bagaimana mata dan otak mereka di dalam. Makhluk luar biasa ini hidup di laut dalam, yaitu bagian terendah lautan, tempat makhluk aneh berkeliaran dalam suhu hampir nol dan kegelapan konstan. Mereka terpapar tekanan air yang hampir 1000 kali lipatnya air permukaan. Kalau membayangkan laut dalam tidak membuatmu merinding, nanti aku akan memberitahu penghuni laut dalam lainnya. Ikan barrel eye ditemukan di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ikan ini punya kepala transparan? Dan ini wajar, karena spesies ini ditemukan tahun 1939. Diyakini, mata ikan ini terpaku untuk melihat lurus ke depan dan tidak bisa bergerak. Jadi, mereka diduga punya penglihatan terowongan. Ilmuwan Bruce Robinson dan Kim Reisenbeckler dari Institut Penelitian Akuarium Monterey Bay baru-baru ini menemukan bahwa ikan tersebut bisa menggerakkan mata secara vertikal untuk melihat melalui bagian atas kepalanya yang tembus pandang, sehingga bisa tahu apakah ada pemangsa atau mangsa di dekatnya. Kepala transparannya juga memungkinkan cahaya masuk lebih banyak sehingga mereka bisa mendeteksi mangsa lebih baik. Ikan barrel eye memakan ubur-ubur dan spesies ikan kecil. Kalau kamu menyelam ke laut pada malam hari, kamu mungkin beruntung dan melihat bagaimana corallimorph bola jingga mekar dalam gelap. Tapi kamu harus cepat karena begitu kamu menyalakan senter untuk melihatnya lebih baik, makhluk ini akan menarik dirinya ke dalam lagi. Megalodon, hiu paus bukanlah hiu terbesar yang dikenal manusia. Jika seluruh spesies hiu adalah sebuah kerajaan, Megalodon prasejarah akan menjadi penguasa lautnya. Megalodon menjelajahi lautan sejak lama. Sekitar 15,9 sampai 2,6 juta tahun lalu, antara era Miosen awal dan Pliosen akhir. Meski sudah lama punah, orang-orang masih penasaran mempelajari tentang hewan laut raksasa ini. Megalodon bisa mencapai panjang 14 hingga 18 meter dengan rahang yang lebarnya lebih dari 1,8 meter. Sebuah fosil gigi Megalodon pernah diukur sebanyak 18 cm. Aku lega, Megalodon udah lama punah, tapi masih ada beberapa petualang di luar sana yang berharap bisa bertemu monster ini suatu hari nanti. Gurita Dumbo, makhluk imut atau menyeramkan ini bergantung caramu memandangnya. Punya nama resmi Grimpotetis. Biasanya dia lebih sering disebut Gurita Dumbo dari nama karakter Disney. Meski Dumbo, si gajah, bukan si gurita, diledek karena telinga besarnya, gurita imut kemungkinan nggak bakal diejek sama tetangga airnya. Mereka adalah gurita yang hidup di laut dalam, dan kita tahu betapa seramnya tempat itu. Tingginya cuma sekitar 20 cm dan menghabiskan hari mereka dengan mengambang di dasar laut untuk makan siput, cacing, dan makanan lain yang mereka temukan di sana atau dekat ventilasi laut. Spesies Gurita Dumbo ada sekitar 17 dan semuanya punya tinggi, warna, dan bagian tubuh berbeda. Kalau menurutmu hewan-hewan aneh tadi masih kurang, kamu pasti senang mengetahui bahwa laut dalam hampir tidak pernah dijelajahi manusia. Jadi jangan lengah, ada lebih banyak hewan menarik yang bisa ditemukan di laut dalam kelak. Malaikat laut. Selain namanya, bentuk makhluk laut ini juga lucu. Tapi makanan mereka bukan sinar matahari ataupun permen loli. Makanan favorit mereka adalah kupu-kupu laut dengan cara memasang perangkap lendir dan menunggu untuk menyergap.
Udang anemon jongkok. Udang ini kecil, panjangnya cuma 1,3 cm. Dia juga dikenal sebagai udang penari karena tingkahnya yang unik. Saat gelisah, dia mengangkat bokongnya sampai atas kepala dan sedikit menari. Para penyelam juga bilang mereka suka melompat ke tangan manusia untuk membersihkannya. Kepiting kelapa. Dia mungkin terlihat sangat menyeramkan, terutama saat matahari terbenam. Kepiting kelapa dewasa punya panjang sekitar 90 cm. Makanan favorit mereka adalah kelapa, tapi juga bisa memburu kadal dan bahkan burung besar. Belut snipe yang ramping. Belut snipe yang ramping adalah makhluk ramping dan panjang yang masih menjadi misteri bagi para ilmuwan kelautan. Panjangnya 122 cm dan punya sekitar 750 tulang di tulang punggungnya, jauh lebih banyak dibanding hewan lain di dunia. Pena laut. Panjang pena laut sekitar 2,2 meter dan punya banyak jenis, tapi kebanyakan diantaranya terlihat seperti pena atau pena bulu. Persamaannya bahkan lebih mencolok saat kamu tahu hewan ini punya tabung berisi air yang menambatkannya ke dasar laut. Cacing pipih karpet Persia. Makhluk ini memang mirip karpet, meski sangat kecil jika dibandingkan. Panjangnya cuma 10 cm, mampu menjadi jantan dan betina. Mereka tidak saling kawin dengan cacing pipih lainnya, melainkan melawan mereka untuk memperebutkan hak melahirkan keturunan. Siput laut lidah flamingo. Turis menyukai siput yang luar biasa ini karena warnanya yang indah. Mereka mengira ini cangkang, padahal warna cangkangnya kusam dan tersembunyi di bawah jaringan lunak warna-warni. Mereka memakan bagian karang yang lunak dan beracun, lalu menyimpan racunnya untuk melindungi diri.